Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aku dan Kamu. Kali ini Aku dan Kamu akan membagikan resep yang kekinian, yaitu roti jabrik isi stroberi. Nah, bahan-bahannya antara lain 300 gram tepung terigu, ini saya pakai yang merek Cakra, 2 sendok makan mentega Blue Band, setengah sendok makan SP, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, dan juga 100 ml air. Untuk gulanya, jika kalian merasa kurang manis, kalian bisa tambahin ya. Nah, caranya kita tuang tepung terigu di tempat wadah yang agak besar, karena nanti untuk menguleni. Sebelumnya subscribe dulu ya yang belum subscribe. Lanjut, kita tambahkan gula pasir, SP yang setengah sendok makan tadi kita tambahkan setengah sendok teh SP, garam, ragi, dan vanili masukkan, lalu diaduk-aduk biar merata. Nah, setelah kalian rasa rata, nanti kita tambahkan 1 butir telur. Masukkan 1 butir telur. Lalu kita uleni. Ini tangan sudah saya cuci ya. Jika kalian ingin memakai sarung tangan juga boleh, pakai mixer juga boleh. Ini saya pakai tangan saja biar lebih afdol dan terasa. Nah, kita tambahkan sedikit demi sedikit airnya. Untuk airnya jangan kita masukkan semuanya, karena nanti takutnya terlalu lembek atau gimana. Tapi takaran 100 ml air ini udah pas. Nah, kita uleni terus sampai tercampur rata. Ini adonannya memang lengket ya, jadi kalian harus benar-benar sabar untuk menguleninya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan 2 sendok makan mentega. Untuk menteganya ini kalian terserah mau pakai merek apa. Ini saya pakai merek Blue Band. Kita uleni terus sampai tercampur rata dan benar-benar kalis. Karena adonannya memang sedikit lengket, jadi kalian harus benar-benar rata dalam menguleninya dan benar-benar harus sabar banget ya. Diuleni terus. Nah, jika sudah benar-benar kalis seperti ini, kita bulat-bulatkan. Pastikan adonannya benar-benar kalis sampai tidak lengket di tangan ya. Nah, lalu kita diamkan dan kita tutup tempat wadahnya. Kita diamkan selama kira-kira 10 menit. Nah, ini dia sudah 10 menit, kita buka.
Lalu kita akan bagi adonannya menjadi kira-kira 15 potong. Ini saya kira-kira saja ya. Tapi jika kalian ingin potong sesuai selera kalian juga boleh. Karena ini opsional saja ya ukurannya, takarannya dalam membagi adonan. Nah, ini saya pakai manual aja, tapi jika kalian punya alat penggiling adonan juga bisa digiling dengan alat penggiling adonan. Nah, ini nanti akan saya bagi-bagi dan saya potong-potong. Saya kira-kira saja. Tapi jika kalian ingin benar-benar rata dalam membagi, kalian bisa timbang kira-kira 30 berat 30-an gitu, maksud saya 30 gram, maaf omongannya berlibat. Ini saya potong sesuai perkiraan saya aja, jadi ada yang besar ada yang kecil. Nah, setelah adonannya kita bagi, saatnya kita untuk membulatkan. Nah, cara membulatkannya seperti ini, bisa kalian cubit-cubit seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis. Pastikan saat membulatkan atau mencubit-cubit benar-benar kalis ya, karena takutnya nanti cubitannya itu bekasnya akan terbuka dan akhirnya rotinya tidak rapi. Nah, lakukan sampai adonannya benar-benar habis. Jadi kalian harus benar-benar butuh kesabaran ekstra, apalagi untuk pemula seperti saya dalam membuat roti. Ini juga saya masih dalam tahap belajar. Nah, kita cubit-cubit seperti ini, seperti membuat adonan donat ya. Adonan ini juga bisa dibuat untuk donat karena rasanya 11-12 sama donat. Kalau untuk donat biasanya saya pakai resep ini juga. Kalian pastikan waktu membulatkannya benar-benar rapi ya teman-teman ya. Nah, ini dia adonannya udah saya bulat-bulatkan. Tadi udah kita diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu kita pipihkan, kita isi dengan selai stroberi. Ini saya isi sedikit saja selainya karena nanti akan, jika udah matang udah digoreng, saya tambahkan topping stroberi di atas rotinya. Jadi untuk isiannya saya kasih sedikit saja.
Untuk cara pengisiannya, kita pipihkan bagian pinggirnya saja dan bagian tengahnya kita biarkan ada kayak gumpalan, kayak kue cucur gitulah. Nah, dengan cara seperti ini dijamin nggak akan pecah selai yang kita isi di dalamnya. Nah, kita rapikan kembali seperti ini, seperti dicubit-cubit saat kita membulatkan adonan yang pertama tadi. Nah, setelah kita isi selai, nanti kita juga akan diamkan selama 10 menit. Nah, ini dia adonan yang sudah saya diamkan selama 10 menit. Dan setelah kita diamkan selama 10 menit, kita isi dengan selai, lalu kita diamkan selama 30 menit. Nah, sekarang waktunya menggoreng. Kita panaskan minyak. Jika sudah panas, kita masukkan adonan satu persatu. Untuk menggorengnya jangan dibolak-balik, cukup satu kali balik saja ya. Goreng dengan api kecil karena nanti kalau pakai api besar takutnya itu dalamnya kurang mateng. Nah, ini dia, kan kita lihat dulu bagian bawahnya. Oh, udah cantik, baru kita balik. Jadi untuk penggorengannya satu kali balik saja ya. Ini sengaja saya pakai minyak sedikit karena saya nggak suka terlalu banyak menyisa minyak ya. Jadinya saya sengaja pakai sedikit minyak, lalu gorengnya sedikit demi sedikit. Dengan begitu sisa minyak tidak terlalu banyak, karena sayang ya kalau terlalu banyak sisa minyak. Dan kalau udah matang kita angkat ya. Warnanya kuning-kuning kecoklatan. Ingat menggorengnya dengan api kecil saja. Nah, ini dia udah saya goreng semuanya. Nah, setelah dingin baru kita topping dengan selai stroberi. Nah, setelah topping stroberi, nanti kita akan topping dengan keju di atas selai stroberi. Tapi jika kalian tidak suka dengan keju, kalian bisa topping dengan selai stroberi seperti saya ini. Tapi jika kalian suka keju, kalian bisa tambahkan keju di atas selai stroberi ini. Lakukan sampai adonan habis. Jika kalian suka, kalian juga bisa memakai glaze donat atau mesis atau kacang dan lain sebagainya. Opsional saja. Ini karena saya pengen topping dengan selai stroberi, maka saya kasih topping selai stroberi. Nah, ini dia udah selesai. Sebenarnya tanpa keju pun juga sudah terlihat manis, tapi tergantung selera ya. Karena ini namanya saya kasih judul roti jabrik stroberi, makanya nanti saya akan topping keju parut di atasnya selai stroberi. Nah, ini dia. Jika tidak dikasih keju parut pun juga sangat cantik dan sangat menggoda. Rasanya dijamin enak, mentul-mentul, pokoknya nyus. Nah,
Ini akan saya tambahin topping stroberi biar terlihat jabrik. Saat memarutnya pastikan kejunya memanjang ya, biar terlihat jabrik. Maaf ngomongnya saya agak belepotan karena kurang fokus. Ya, lakukan semua parut semua keju pada semua roti. Lakukan sampai habis. Ini kejunya opsional saja ya, kalian bisa banyak atau sedikit, itu sesuai selera kalian. Tapi jika kalian ingin terlihat jabrik, kalian bisa menambahkan banyak keju di atasnya. Nah, tara, ini dia roti jabrik stroberinya udah jadi.